Sejarah penjajahan bangsa Portugis di Indonesia dimulai pada abad ke-16. Portugis melakukan penaklukan pada wilayah Malaka dan memperluas pengaruhnya di berbagai daerah Asia Tenggara. Pada saat itu, perdagangan rempah-rempah sangatlah penting bagi Portugis, sehingga mereka melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pada abad ke-17, Portugis mulai kehilangan pengaruhnya di Indonesia, terutama setelah kedatangan bangsa Belanda yang lebih kuat dan agresif. Kemudian, pengaruh Portugis di Indonesia semakin melemah pada abad ke-19. Dan pada akhirnya, mereka kehilangan semua wilayah mereka yang ada di Indonesia. Pada tahun 1605, Belanda menyerang dan melakukan perebutan benteng yang ada di Ambon. Benteng siapa? Portugis dong. Nah, bangsa Indonesia yang pertama kali didatangi oleh bangsa Portugis. Nah, pada awal abad ke-16, pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang menaklukkan Malaka, sebuah pelabuhan penting di Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Kedatangan bangsa-bangsa Portugis ini kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa lainnya pada abad selanjutnya, seperti Belanda, Spanyol, dan juga Inggris. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan sebagai bangsa Portugis sebagai bagian dari imperialisme di Indonesia, yaitu yang pertama ada berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku. Lalu yang kedua, menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang juga dikuasai. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan bahasa dan juga seni musik keroncong dari Portugis. Lalu yang keempat, sistem monopoli perdagangan cengkih dan juga pala di Ternate. Dengan kebijakan ini, para petani Ternate tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual atau menentukan harga hasil panennya. Mereka harus menjual hasil panennya hanya kepada bangsa Portugis dengan harga yang sudah ditentukan oleh mereka. Akibatnya, para petani yang berasal dari Ternate sangat dirugikan, dan juga Portugis memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pengaruh dari kebijakan ini juga ternyata tertanam pada rakyat Indonesia, khususnya rakyat Maluku. Ada yang bersifat positif, bahkan juga ada yang bersifat negatif. Baik, yang pertama ada penerapan monopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu yang kedua ada campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Lalu yang ketiga, arogansi pemerintah kolonial terhadap kerajaan dari pribumi. Lalu yang keempat, praktik diskriminasi terhadap rakyat pribumi. Lalu yang kelima adalah penderitaan rakyat akibat penerapan dari sistem tanam paksa. Lalu yang terakhir adalah penderitaan rakyat akibat adanya kebijakan pintu terbuka dan juga politik yang etis.